Selamat siang untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Universitas Dwi Nusantara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pengantar Bisnis. Nama saya Bestaria Sinaga, kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan, di mana kita ambil pengertiannya terlebih dahulu. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri kita secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini datangnya dari diri sendiri. Semisalnya kita ingin memiliki kita melihat sepeda, contohnya kita melihat sepeda dan rasa termotivasi akan datang dari dalam diri kita sendiri, dan kita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang kita mau ataupun apa yang tujuan kita. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Di sini terdapat persamaan dan perbedaannya. Untuk perbedaannya itu, kepemimpinan ini menyuruh orang, sedangkan untuk motivasi ini dia datang dari diri sendiri, sedangkan kepemimpinan menyuruh orang begitu. Dan juga di sini persamaannya yaitu sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Oke, next kita lanjut. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa segi, antara lain latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan muncul sejalan dengan peradaban manusia. Sebab-sebab munculnya pemimpin ada beberapa. Sebab seseorang menjadi pemimpin antara lain: seseorang ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Seseorang menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Di sini seorang pemimpin itu ditakdirkan dari lahir, tapi walaupun sudah ditakdirkan lahir, pemimpin juga harus didorong namanya pendidikan dan rasa keinginmauan. Jika seseorang tidak mau pemimpin, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Yang kedua itu, seseorang menjadi pemimpin bila sejak lahir ia memiliki bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua ini, seseorang menjadi pemimpin sejak lahir apabila memiliki bakat. Nah, terkadang kita melihat ada anak usia 5 tahun, dia sudah bisa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dan kita sudah bisa menilai kalau anak ini kedepannya akan menjadi apa, dan dia memiliki bakat yang pemimpin, rasa bertanggung jawabnya ada, seperti itu. Oke, kita next. Ciri-ciri ideal yang perlu dilakukan pemimpin. Ciri-ciri ideal yang perlu dilakukan pemimpin itulah pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, praktisme, fleksibilitas, adaptabilitas, dan orientasi masa depan. Perlu kita ketahui, pemimpin jika tidak memiliki pengetahuan yang lulus, maka dia tidak akan bisa memecahkan masalah, sebab pengetahuan ialah awal yang pertama dalam menyelesaikan masalah. Makanya ada pepatah mengatakan banyak pengalaman berarti banyak pendidikan yang ia dapat, seperti itu. Dan daya ingat yang kuat, di sini daya yang kuat. Seorang pemimpin tidaklah baik untuk menjadi seorang pelupa. Bagaimana ia menyelesaikan masalah jika dia pelupa? Seperti itu. Yang kedua, sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri, relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif. Di sini rasa tepat waktu. Pemimpin juga haruslah tepat waktu, disiplin waktu.
rasa kohesi yang tinggi, naluri, teladan, tegas dalam berbicara, mengambil tindakan, tidak ada membedakan antara teman, sahabat, atau apapun itu. Jika bersalah, tetaplah salah, disalahkan, dan berani mengambil sikap apapun. Oke, next slide berikutnya. Adapun kelemahan dari seorang pemimpin pada teori sifat, diantaranya terlampau banyak sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, mengabaikan unsur follower dan situasi, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pemimpin. Tidak semua ciri cocok untuk segala situasi, terlampau banyak memusatkan pada sifat-sifat kepemimpinan dan mengabaikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemimpin. Oke, kalau ini kita next selanjutnya. Kita next. Teori motivasi. Teori motivasi merupakan satu penggerak. Tadi juga di awal sudah saya katakan tentang pengertian motivasi, dan di sini juga dijelaskan motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ialah mempunyai kekuatan dan memperoleh kesuksesan dalam hidup. Seseorang yang tidak memiliki motivasi tidaklah mungkin bisa hidup, ya kan? Semua orang bagi saya itu memiliki motivasi, walaupun tujuannya mungkin berbeda-beda. Ada yang ingin termotivasi ingin jadi dokter, ada yang ingin termotivasi mungkin jadi polisi. Itu sesuatu motivasi. Bahkan jika kita ingin ada rasa ingin memiliki handphone baru, pasti kita memiliki motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi seperti yang dikatakan, seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Seseorang termotivasi akan sukses begitu. Oke, next. Jadi penting adanya motivasi dalam diri kita. Teori X dan Y. Ada berbagai macam teori, tapi saya mengambil teori X dan Y. Yang dimiliki orang-orang pada hakikatnya sebagai berikut: tidak menyukai bekerja, tidak menyukai kemauan dan ambisi untuk bertanggung jawab, dan lebih menyukai diarahkan atau diperintah, mempunyai kemampuan yang kecil berkreasi, mengatasi masalah-masalah organisasi, hanya membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja, harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk teori X dan Y ini biasanya hanya orang yang bekerja seadanya, tidak memiliki jiwa aku ingin menjadi lebih lagi, tidak, dia hanya ingin sudah karyawan saja nggak apa-apa, seperti itu. Ini merupakan bukan contoh tipikal menjadi pemimpin, karena dia dari hal yang pertama tidak menyukai bekerja, berarti dia orangnya pemalas dan tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak suka diarahkan. Ya, untuk kepemimpinan seharusnya tidak perlu diarahkan. Tapi di sini teori X dan Y ini tidak menyukai diarahkan. Berarti si pelaku ini tidak suka disuruh ini itu, dan tipe pemalas, mempunyai kemampuan kecil mengatasi masalah organisasi, hanya membutuhkan keamanan saja. Ini biasanya orang yang cuek, yang hidupnya biasa saja, yang penting hidup, seperti itu. Teori X dan Y ini tidak baik untuk diikutin. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Motivation factors.
atau faktor motivasi, harus menghasilkan kepuasan positif, faktor-faktor yang melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul disebut faktor pemuas. Ya, di sini para motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat tambahan. Faktor motivasi dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup keberhasilan, pengakuan pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Ya, dari faktor motivasi ini sudah dikaitkan dengan keberhasilan, pengakuan pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Teori 3 kebutuhan. Ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu need for achievement, kebutuhan akan prestasi. Sebagaimana manusia atau diri kita sendiri ini perlu yang namanya prestasi. Jika kita berprestasi, maka kita akan bangga terhadap diri kita sendiri dan akan melakukan yang lebih lagi. Yang kedua itu need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial. Yang namanya manusia memerlukan hubungan sosial antara satu sama lain, saling membantu, saling mengasihi, dan saling membagi jawaban. Need for power, dorongan untuk mengatur. Di sini juga kita memerlukan yang namanya dorongan untuk mengatur, yang namanya dorongan dari sahabat, ataupun dorongan dari keluarga, ataupun dari pemimpin, atau dari teman, seperti itu. Finally, atau yang terakhir, para pemimpin akan lebih mungkin dipandang sebagai karismatik jika mereka membuat pengorbanan diri, mengambil risiko pribadi, dan mendatangkan biaya tinggi untuk mencapai visi yang mereka dukung. Kepercayaan terlihat menjadi komponen penting dari karismatik, dan pengikut lebih mempercayai pemimpin yang kelihatan tidak terlalu termotivasi oleh kepentingan pribadi daripada perhatian terhadap pengikut. Yang paling mengesankan adalah seorang pemimpin yang benar-benar mengambil risiko kerugian pribadi yang cukup besar dalam hal status, uang, posisi kepemimpinan atau keanggotaan dalam organisasi. Seorang pemimpin itu harus berani mengorbankan apapun itu, mulai dari waktu, tenaga, sampai terkadang mengorbankan yang namanya teman. Itulah rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya Bestaria Sinaga, kelas manajemen A, mengucapkan terima kasih.